pagi Pak Atta. Selamat pagi Pak Fajar Rijali, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Amin. Ya, bagaimana kabar Bapak pagi ini? Luar biasa, sehat walafiat, tak kurang satu apapun, karena perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu, dan izinkan saya di sini berterima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan untuk sedikit berwawancara, di mana ini saya sampaikan terlebih dahulu untuk penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual di pendidikan guru penggerak saya pada modul 3.1. Iya. Baik Bapak, saya mohon izin nanti ada beberapa pertanyaan atau yang bisa Bapak sampaikan tentang pengalaman dalam menjalankan tugas di SDN 1 Muara Pari sebagai kepala sekolah, di mana nanti garis besarnya tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikannya saling bersinggungan atau disebut dengan dilema etika. Iya. Jadi gimana Bapak, sudah siap? Sudah siap Baik, untuk memberikan keterangan yang diperlukan. siap. Baik Bapak, beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi, kita masuk kepada pertanyaan pertama. Jadi selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Fajar. Tentunya di suatu instansi, terutama di SDN 1 Muara Pari, pasti terdapat kendala atau kasus yang dihadapi oleh setiap pemimpin, terutama mengenai guru-guru yang dihadapi. Dilema etika yang terjadi di sekolah itu menyangkut dilema etika moral, di mana kita harus bisa memilih dan memilah dilema itu sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang mengalami kendala dilema etika. Benar. Nah, jadi kita lihat dulu, kita pisah-pisah masuk bagian yang mana ke masalah yang dihadapi oleh guru yang ini, kemudian masalah apa yang dihadapi oleh guru yang lain. Nah, dengan demikian ketika kita sudah mengetahui di mana letak dilema etika itu, baru bisa kita mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Baik. Terima kasih. Berarti artinya yang Bapak angkat di sini tentang masalah pelaksanaan tugas gurunya ya Pak ya. Iya, dalam benar. dilema etikanya. Baik. Lalu tadi Bapak sudah sampaikan beberapa identifikasi tadi, Bapak sampaikan dilihat dulu dari segi mana dan bagaimana dari setiap yang dilema itu Bapak rasakan dan bagaimana dalam pelaksanaannya atau penyelesaiannya. Baik. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan? Iya. Untuk mengambil suatu keputusan, tentunya kita harus berhati-hati, karena jangan sampai ketika kita mengambil suatu keputusan nanti ada pihak yang dirugikan. Benar. Kemudian keputusan itu pun harus lebih bijaksana dan lebih mengarah ke etika moral, sehingga tidak menyinggung perasaan dari seseorang atau guru yang ada di sekolah. Demikian juga yang kita sampaikan, jangan sampai menyinggung perasaan guru yang bersangkutan atau juga nanti malah menyinggung ke kita selaku pimpinan. Baik. Berarti artinya di dalam hari ini Bapak sudah ada menerapkan yang namanya paradigma tentang pengambilan keputusan
Nah, di situ juga ada prinsip-prinsipnya dan beberapa langkah-langkah yang saya dengarkan tadi, ada tahapan-tahapan Ya, yang dalam hal ini kita lanjutkan kembali Bapak. Nah, di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam dilema etika? ya. Dalam suatu instansi atau di suatu sekolah, permasalahan itu selalu muncul. Nah, untuk hal ini ada beberapa hal yang saya ambil. Ya, Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang mengarah kepada prinsip-prinsip atau unsur-unsur yang tentunya keputusan itu berprinsip kepada, yang pertama berprinsip kepada individu, ya. kemudian mengandung unsur prinsip keadilan serta rasa kasihan. Kemudian juga kita mengambil suatu keputusan dengan kebenaran dan kesetiaan, dan yang terakhir itu keputusan itu dengan menggunakan jangka pendek dan jangka panjang. Baik Bapak. Jadi dari beberapa langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi, apa yang selama ini Bapak anggap efektif dan seperti apa yang Bapak selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil suatu keputusan, saya merasa yang sudah efektif itu saya memanggil guru yang bersangkutan secara per individu, kemudian memberikan bimbingan arahan Ya, agar terjadi perubahan yang lebih baik. Tapi ada juga saya memanggil secara berkelompok. jadi begitu Pak ya, itu yang paling efektif Ya. ya, antara beberapa langkah-langkah yang Ya. Bapak tadi. Tapi yang lebih efektif itu saya panggil secara per individu. Per individu. Nah, kita dibandingkan dengan secara berkelompok. Baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak jelaskan tadi? Dalam setiap mengambil keputusan tentunya banyak tantangan yang saya hadapi. Di antaranya ketika saya memberikan keputusan, memberikan arahan, tidak serta-merta semua guru atau semua pihak yang diberikan keputusan itu menerima dengan baik, dengan lapang dada apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Jadi tidak serta-merta diterima oleh mereka. Bahkan mungkin ada diantaranya memberikan semacam alasan-alasan kepada saya selaku pimpinan di sana. Baik, jadi begini Bapak, lebih bisa Bapak mungkin spesifikan atau mungkin bisa jelaskan lagi dilema yang seperti apa yang sebagai contoh yang rekan-rekan atau guru di sana membuat Bapak itu dilema di dalam pengambilan keputusan? Kita ambil saja suatu contoh dulu dilema yang dihadapi. Ada beberapa guru yang melakukan suatu tindakan yang menurut saya selaku pimpinan itu kurang baik. Contohnya dalam hal ini tindakan guru misalnya terhadap guru lain, tindakan guru dengan murid. Kadang-kala mereka mengambil suatu kebijakan sendiri sehingga apa yang diambil mereka itu merugikan pihak lain. Artinya dalam hal ini lebih ke disiplin atau lebih kepada dalam pembelajaran Pak? Lebih ke disiplin. Lebih ke disiplinnya. Jadi Misalnya seperti apa itu Pak? Misalnya kedisiplinan, misalnya mereka melakukan suatu tindakan itu benar-benar mengarah kepada aturan-aturan yang ada. Ya, baik. Kemudian Pak, di dalam kasus yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada kalanya tentu dalam penyelesaian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu, kemudian apakah langsung di tempat dalam penyelesaiannya atau ada jadwal untuk penyelesaian dan prosedur yang seperti apa yang Bapak selama ini jalankan? Untuk mengambil suatu keputusan tidak serta-merta
ketika terjadi suatu permasalahan itu saya mengambil tindakan. Ya. Ada kalanya saya membuat jadwal agar keputusan yang diambil itu bisa diterima oleh pihak guru tersebut. Misalkan saya akan memberikan keputusan kepada guru itu mungkin dalam jangka waktu per 3 bulan, Ya. per 1 semester. Ya. Ketika pembagian rapot itu biasanya saya selalu memberikan arahan bimbingan dan keputusan kepada guru-guru tersebut. Baik, berarti artinya ada jadwal yang sudah Bapak laksanakan, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan tadi, dan prosedurnya bisa secara berkelompok atau secara individu tadi Pak ya. Benar. Baik. Dan itu pun tergantung dengan kasusnya. Baik. Kalau memang kasusnya kita harus ambil tindakan secepat mungkin, jadi kita tidak masukkan dalam jadwal. Jadwalnya Pak ya. Baik. Tapi karena kita tadi pembahasannya tentang masalah kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, yang mungkin ya Pak ya, di sekolah Bapak itu kan ada bawahan yang bertugas tidak di Desa Muara Pari, artinya tempat tinggalnya bertugasnya di Desa Muara Pari. Benar. Bisa meminta izin untuk pulang. Iya, benar. Tetangganya, dan mungkin ada bisa tetangga. Iya. Dan itu di dalam pelaksanaan disiplin melaksanakan tugas ya Pak ya. Iya. Ya, baik. Kemudian di dalam tadi sudah Bapak sampaikan, jadi dilema etikanya ini mengarah kepada kinerja atau disiplin kepala Pada guru. guru ya Pak ya. Baik. Pada guru. Nah, kemudian Pak, sebelum 2 pertanyaan terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti dilema etika ini? Ya, itu pasti Pak. Ya. Jadi setiap permasalahan di sekolah itu tidak bisa diambil keputusan sendiri oleh kepala sekolah. Ada beberapa hal yang mungkin perlu bantuan dari pihak lain. Nah, salah satu contoh permasalahan yang bisa diselesaikan itu dengan cara dibantu oleh salah satu guru yang ada di sekolah itu, yang saya anggap kemampuannya dan pengalamannya bisa diambil sebagai satu tindakan pengambilan keputusan. Ya. Kemudian saya juga melibatkan komite sekolah dalam hal ini untuk mengambil suatu keputusan atau memberikan masukan kepada saya sebelum saya mengambil keputusan. Ya. Bahkan dari pihak Korwil kecamatan itu bisa memberikan masukan, bahkan pernah memberikan masukan kepada saya selaku pimpinan di sana untuk mengambil suatu keputusan. Dan tidak lupa juga pihak dinas kabupaten pun pernah memberikan bimbingan dan arahan bagaimana cara mengambil suatu keputusan sehingga apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan itu tidak merugikan guru yang ada di tempat saya mengajar. Berarti artinya ada beberapa tahapan dan tingkatan ya Pak ya. Iya. Kalau kasusnya itu tentang masalah kinerja guru ini bisa diselesaikan lingkup antar guru dan kepala sekolah, itu yang Bapak ambil. Benar. Kalau misalnya belum, bisa kepada komite. Misalnya masih belum juga ya Pak ya, bisa minta pendapat atau pendampingan dengan Korwil ya Pak, pengawas sekolah ya Pak. Iya. Kalau seandainya juga masih belum juga di dalam penyelesaian dilema etika kinerja ini, kinerja guru ini bisa ke dinas pendidikan atau pihak-pihak yang membidangi dinas pendidikan. Baik Pak. Yang terakhir Pak, dalam semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi dari awal sampai dengan mau akhir sesi wawancara ini tentang masalah dilema etika dengan fokusnya kepada kinerja guru ya Pak. Iya. Kinerja guru dalam melaksanakan tugas, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik sebagai pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ada banyak sekali pembelajaran yang saya ambil, yang saya dapatkan dari apa yang pernah saya ambil dalam keputusan dilema etika ini. Yang pertama,
eh, tidak semua guru itu menerima apa yang kita putuskan. Iya. Kemudian setelah kita memberikan keputusan, ada juga perubahan yang mendalam terhadap guru tersebut. Artinya terjadi perubahan, perbaikan, sehingga mereka benar-benar merubah pola tingkah lakunya. Kemudian yang tak kalah penting, dengan kejadian kasus-kasus ini meningkatkan tata cara saya bagaimana mengambil suatu keputusan yang baik sehingga tidak merugikan salah satu di antara guru-guru tersebut atau kelompok-kelompok guru tersebut. Dan tentunya pembelajaran yang pernah saya dapatkan ini dapat meningkatkan kualitas saya selaku pimpinan di sana untuk mengambil keputusan yang akan datang. Baik Bapak, berarti itu yang Bapak bisa petik atau bisa sebagai pembelajaran di dalam menyelesaikan dari kasus dilema etika di sekolah nomor ini ya. Betul. Baik, jadi saya di akhir sesi ini menyampaikan banyak terima kasih Bapak atas kesempatannya dan waktunya yang telah Bapak luangkan untuk wawancara pada pagi hari ini. Semoga bisa sebagai bahan saya untuk penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan mohon maaf apabila di dalam saya memberikan pertanyaan, tanggapan kurang berkenan di hati Bapak. Iya. Dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan selalu semangat di dalam memimpin sekolah negeri 1 Muara Pari. Jadi demikian dari saya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sukses Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Maslan. Pagi Pak Fajar. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu Bapak dalam kesibukan yang luar biasa padat. Tentunya untuk hari ini berkenan saya wawancarai, di mana ini terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual saya di modul 3.1 pendidikan guru penggerak, yang nantinya itu garis besarnya bagaimana dengan Bapak dalam menentukan atau mengambil kebijakan terkait dengan isu dilema etika. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu saya Pak. Saya ini dari guru SDN 1 Muara Pari, Kecamatan Lasai, Kabupaten Barito Utara. Saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya kiranya Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maslan SPDI. Kebetulan sekarang ditugaskan menjadi kepala sekolah SMP 1 Munate, dan sudah kurang lebih 2 tahun kami sudah menjabat sebagai kepala SMP di sini. Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang untuk bahan kami menyelesaikan tugas ini. Yang pertama Bapak, kiranya Bapak sebagai pemimpin di sekolah tentu sudah beberapa tahun berjalan, sebelumnya juga mungkin sebagai kepala sekolah di tempat yang berbeda ya Pak. Untuk pengalaman Bapak akan banyak, jadi saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oh ya, jadi pengalaman atau yang kami lakukan selama ini, yaitu jika ada kasus-kasus yang muncul di situasi yang terjadi ketika kami pihak sekolah mau tidak mau itu harus memilih 2 pilihan. Iya. Ya, jadi biasanya itu terjadi saat kenaikan kelas, kebetulan di SMP
satu Morato ini ada 26 rombel tahun 2016. Iya Pak. Nah, atau pada saat siswa yang mau masuk ke sini. Nah, jadi di situ biasanya dari wali-wali kelas itu menyampaikan pada saat kenaikan kelas, ataupun ada siswa yang dari luar daerah masuk ke Sekolah ini ke Pak, sekolah ya? sini. Nah, Berarti- itu untuk mengidentifikasi dia kan di situ kita untuk mengidentifikasi dua tempat itu biasanya di dalam rapat kenaikan kelas, dan juga pada anak yang masuk di situ kita bisa ini dari mana dia, dan kita tahu latar belakang dan lain sebagainya. Berarti garis besarnya yang Bapak sampaikan ini dilema etikanya itu tentang kesiswaan ya Pak? Kesiswaan. Artinya penerimaan siswa Ya. dari latar belakang dan tempat, dan tidak bisa dipungkiri juga namanya SMPN 1 ini di tengah kota ya Pak Ya. ya. Artinya banyak peminatan dari setiap orang tua mau bersekolah di sini untuk anaknya. Ya, memang kita pada saat ini sudah jumlah siswanya 876. Berarti luar biasa. Dan peminatnya. alhamdulillah kepada pemerintah daerah juga tahun ini akan dilanjutkan pembangunan ruang kelas, karena tahun ini pun kita memohon kepada masyarakat karena sebanyak 126 siswa yang tidak bisa kita terima karena ruangannya tidak ada, Kurang Pak ya. kurang Baik. kemudahan untuk tahun ini. Jadi benar sekali kalau menurut saya, dari Bapak tadi sudah menyampaikan kasus garis besarnya itu dilema di dalam penerimaan Ya, siswa. benar, Mas. Karena dengan sedikitnya atau kurang memadahinya ruangan kelas tadi. Baik Bapak. Selanjutnya ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kebaikan. Yang tadi sudah Bapak sampaikan, kita fokuskan kepada penerimaan siswa. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Selama ini biasanya saya akan mengajak warga sekolah untuk bermusyawarah dalam forum rapat, sehingga ada sumbang pendapat dari rekan-rekan baik dari guru maupun pegawai yang ada di SMP 1 Muara Teli ini. Dan juga kami tidak lupa juga itu melibatkan baik daripada pengawas, pembina maupun komite. Jadi komite pun kami libatkan di dalam mendengar pendapat dari mereka. Jadi semuanya kita bermusyawarah ya dalam forum rapat, sehingga kita mendapat sumbangsi daripada mereka. Dan juga yang seperti saya sampaikan juga, yang di atas kita juga di situ ada pengawas pembinanya. Iya, Dan juga komite yang itu yang lebih lagi mewakili, jadi kita tidak bisa lepas dari mereka juga. Baik. Berarti Bapak ada beberapa orang yang terlibat di Iya. dalam di sini, ada guru, Iya. ada pengawas, Iya, ada orang pegawainya, tua. ya, Jadi, karyawan. jadi artinya dalam memutuskan itu tidak yang serta-merta hanya cuma satu pihak. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus ini? Nah, biasanya selama ini itu saya akan mendiskusikan dulu kepada wakil kepala sekolah, karena kebetulan di SMP itu kan ada 4 wakil kepala sekolah. Iya. Di situ ada bagian dari kesiswaan, kurikulum, sarana-prasarana, dan humas itu dalam forum kecil dulu. Nah, kemudian jika belum terdapat solusi dalam rapat tersebut, kami akan mengajak warga sekolah untuk bermusyawarah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini itu tidak pernah yang belum terselesaikan dari kepala sekolah yang rapat sama wakil-wakil kepala sekolah, tidak. Belum pernah, masih ada yang tidak bisa kita selesaikan. Biasanya selesai dan hasilnya pun bisa memuaskan semua pihak. Baik. Selanjutnya Bapak, tadi Bapak sudah sampaikan ada langkah-langkahnya dengan mengikut sertakan di lingkup
intern sekolah terlebih Iya, dahulu bahasanya iya. ya Bapak. Jadi ada waktu Ada yang kurikulum, tertingginya kan ya. di bawah ke sekolah. Baru setelah itu nanti disampaikan di dalam musyawarah Ya, tadi. musyawarah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Nah, tadi kan ada beberapa tahapan-tahapan atau langkah yang paling efektif menurut Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selama ini yang saya anggap penting dan ini juga itu adalah musyawarah. Musyawarah Ya, ya, Pak? musyawarah, karena musyawarah ini adalah kunci penting dalam mengambil keputusan. Nah, dan keputusan diambil pun kembali kita menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi tidak cukup dengan musyawarah, tetapi kita melihat peraturan-peraturan. Jangan musyawarah ini malah bertentangan sama peraturan-peraturan baik dari peraturan pemerintah maupun peraturan yang ada di sekolah. Jadi itu musyawarah itu yang penting, tetapi musyawarah itu kita tidak menyampingkan juga peraturan-peraturan. Apalagi di SMP 1 Moral TW ini kan kalau di sekolah itu ada nama tatib dari peraturan peserta. Jadi kalau agama Islam itu kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran hadis selamat. Begitu juga siswa-siswa kita kalau mereka memang mengikuti, memahami itu, mereka dari kelas 7 sampai kelas 9 keluar nanti mereka juga akan selamat dan sukses. Baik, berarti Bapak simpulkan tadi ada yang paling efektif itu musyawarah. Musyawarah, Tapi ya. dengan rujukan tetap ada membaca peraturan, Ya, dan peraturan, mengikuti peraturan ya. pemerintah daerah dan pemerintah pusat seperti itu. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini yang biasanya karena kita akan pasti ada pro dan kontra. Benar. Nah, itu ada pro dan kontra. Hal ini menantang bagi kita untuk menyatukan kedua pendapat yang berbeda sehingga menjadi satu suara, namun tetap menguntungkan kedua belah pihak yang bertentangan. Nah, jadi kita tidak menginginkan kedua pihak ada yang tidak tidak terima sehingga sampai keluar, tetapi mereka bagaimana kita satukan sehingga nanti merasa benar-benar pendapat mereka diperhitungkan dan mendapat hasil yang memuaskan sehingga mereka tidak Artinya tidak saling tidak menerima. Iya, Pak. tidak menerima. Jadi mereka sama-sama menerima. Baik. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa tantangannya itu gimana caranya menjadikan satu Ya, persepsi pendapat dari pendapat. setiap yang berbeda itu. Ya, berbeda. Jadi supaya satu tujuan dan Tujuan. satu goalnya Pak, Ya, hasilnya tadi. kesimpulannya. Baik. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau misalkan ketentuan gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat misalnya kalau ada kasus seperti tadi, atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan bisa per bulan atau per akhir semester atau per 3 bulan seperti itu, dan bentuk prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya, jadi kami memang ada jadwal, biasanya ada jadwal dalam sebulan itu minimal 1 kali. Nah, saat keputusan dirasa perlu mendengarkan pendapat warga sekolah, tentu kami menjadwalkan kegiatan rapat dan diskusi. Tetapi ini ada tetapinya. Iya, Biasanya ketika ada permasalahan yang mendesak perlu diatasi saat itu, maka kami lakukan segera mencari solusinya sehingga tidak sampai berlarut-larut. Benar. Karena terus terang kalau di SMP ini kan pasti aja ada masalah-masalah itu. Kalau kita tunda, nanti ada lagi permasalahan. Jadi Nah. begitu ada, kita harus kita selesaikan. Nah, untuk mengurangi permasalahan-permasalahan selanjutnya, itu kita selesaikan bersama. Baik. Berarti saya ambil kesimpulan tadi Bapak ada jadwal, Ya. ada yang per semester, ada yang sesuai dengan musyawarah dan undangannya, ada juga yang harus diselesaikan saat itu juga supaya artinya tidak menimbulkan berlarut-larut tadi. Ya, berlarut-larut. Selanjutnya Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kalau di sini yang saya rasakan yang sangat-sangat membantu sekali itu ya khususnya mereka adalah wakil sekolah yang 4 yang saya sampaikan tadi. Karena mereka ini kita kita pilih itu, kita anggap mereka ini adalah orang yang mampu untuk mengatasi berbagai masalah, dan juga guru-guru juga kita anggap mereka remeh, mereka juga bisa membantu kita, maupun karyawan dan karyawati yang ada di sini kita ajak mereka berkoordinasi sehingga ini cukup membantu saya dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang ada di sini. Jadi semuanya kita berarti semua unsur Bapak libatkan, artinya dari waktu kurikulum, waktu kepala sekolah, PTK, dan para staf, artinya ada pegawai-pegawai yang ada. Baik Bapak, luar biasa ya. Jadi benar-benar mengedepankan musyawarah. Memang kita akan bisa. Selanjutnya Pak, bagaimana rencana ke depan Bapak dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Rencana ke depannya, ini kan sudah kita merasakan selama ini. Iya. Jadi kita biasanya membentuk juga tim-tim itu untuk mengatasi ini, yaitu dari masing-masing wakil kepala sekolah itu ada orang-orangnya, karena mereka wakil kepala sekolah dan di situ ada staf-stafnya yang membidangi sehingga nanti ini ada permasalahan kita rapatkan, kita selesaikan. Baik, berarti ada, artinya Bapak sudah bisa mengarahkan untuk setiap wakil kepala sekolah tadi dengan yang setiap sub bidang-bidangnya, artinya untuk menyelesaikan sesuai dengan tupoksi atau bidang-bidang kegiatan di sekolah tadi. Jika ada masalah kesiswaan berarti fokusnya ke masalah kesiswaan. Karena misalnya kayak gini, kita hari ini misalnya kan, ini ada yang piket, jadi piket itu kalau bisa diselesaikan oleh piket tidak perlu sampai ke wali kelas. Kalau wali kelas bisa menyelesaikan, tidak perlu ke guru bimbingan konselingnya kan di situ. Nah, kalau bisa diselesaikan tidak perlu sampai wakil kepala sekolah atau apalagi sampai ke kepala sekolah. Benar. Luar biasa Bapak ya. Selanjutnya Pak, 2 pertanyaan terakhir sebelum terakhir ya Pak. Bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang tadi Bapak sampaikan? Apakah mungkin ada pihak atasan Bapak atau pengawas atau pihak dinas pendidikan untuk mengukur seberapa tepatnya keputusan Bapak? Kalau itu biasanya kami memang ada rapat, apalagi rapat ini kadang-kadang saya jadwalkan rapat sama pengawas pembina. Nah, jadi apa yang sudah saya lakukan saya sampaikan, saya minta masukan kepada beliau, dan beliau akan mengevaluasi, oh ini baik loh ini, oh ini bagus ini, dan lain sebagainya. Dan kita tidak tutup mata juga, kita harus buka kepada masyarakat. Nah, karena masyarakat ini yang langsung terlibat, misalnya anaknya dan lain sebagainya, mereka kita minta masukan melalui komite. Baik Bapak, berarti artinya dengan demikian tetap kontrol itu atasan juga bawahan. Artinya yang posisi paling bawah pun diminta untuk memberikan saran dan masukan. Biasa. Lanjut terakhir ya Bapak ya, sebelum kita akhiri wawancaranya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kita sudah sekitar 15 menit wawancara. Pembelajaran apa yang Bapak dapatkan, yang dapat dipetik dari selama ini dalam pengambilan keputusan, fokusnya kepada penerimaan sekaligus? Oh ya, nah, dari itu yang saya rasakan selama ini adalah musyawarah mufakat itu adalah kuncinya kunci daripada penyelesaian masalah dilema etika ini. Karena saat banyak orang memikirkan suatu masalah, akan didapatkan berbagai referensi atau alternatif untuk menyelesaikan masalah. Karena kalau kita tidak ada masalah, biasa-biasa saja, tetapi begitu ada masalah kita akan memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga anggaplah kita semakin ada masalah kita semakin dewasa. Baik, luar biasa. Baik Bapak, kiranya ini terakhir pertanyaannya Bapak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya.
saya dari daerah khusus Pak, khusus untuk ibaratnya meminta izin dengan Bapak untuk wawancara ini. Saya berterima kasih sekali dan terharu bisa kesempatan ini. Semoga bahan-bahan dari jawaban Bapak bisa sebagai referensi kami yang nantinya kami akan selesaikan dalam pendidikan guru penggerak ini. Dan mohon doanya apabila dalam pelaksanaan guru penggerak ini, semoga kami bisa melanjutkan, artinya menjadi pemimpin pembelajaran sesuai dengan amanat undang-undang, dan kami pun seandainya mendapatkan tugas menjadi pemimpin pembelajaran, artinya seperti yang sering disampaikan Pak Silet atau kami mendapatkan tugas sebagai SK kepala sekolah misalnya, itu adalah merupakan amanah yang harus dijalankan. Jadi doanya, dan saya mohon maaf apabila di dalam saya mewawancari Bapak ada pertanyaan atau tanggapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya Bapak, akhir kalam sebelum saya tutup, izinkan saya sekali lagi berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga hari ini merasa berterima kasih dan bangga juga didatangi oleh, kebetulan Pak Fajar adalah orang yang ketiga di hari ini wawancara saya hari ini, dan Pak Fajar tadi sudah ngasih tahu datang. Saya juga ragu-ragu apakah catnya ini salah atau gimana itu, karena tadi apa yang disampaikan bahwa Pak Fajar dari daerah khusus, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Pak Fajar bisa melalui ini walaupun daerah khusus. Biasanya daerah khusus itu banyak kekurangannya, sinyal dan lain sebagainya, tetapi bisa mengikuti guru penggerak. Ini adalah saya anggap untuk contoh teman-teman yang lain yang dari daerah aja bisa, kok kenapa yang misalnya di kota nggak bisa mengikuti. Nah, karena saya pribadi itu sangat mendukung sekali, karena di SMP kami ini ada 8 orang guru penggerak dan saya melihat mereka itu luar biasa. Bukan saya membedakan kepada yang nggak ikut, tetapi memang ini dipelajari dan dipraktekkan. Nah, di situ, dan saya yakin suatu saat Pak Fajar akan menjadi pemimpin, dan sekarang banyak kita lihat sudah yang jadi guru penggerak langsung mendapat SK, menjadi kepala sekolah, bahkan ada yang menjadi pengawas. Nah, itu ada yang jadi pengawas. Nah, hanya kami bisa berdoa dan bertitip harapan semoga di dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan selanjutnya lebih baik dan selalu menjalankan apa yang sudah ilmu-ilmu yang didapatkan itu bisa ditularkan kepada guru-guru yang masih belum mengikuti, dan memberi semangat kepada mereka bahwa jadi sebagai guru penggerak itu tidak sia-sia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf kalau apa yang ditanyakan oleh Pak Fajar tadi ada yang kurang pas, dan juga kalau banyak saya yang berbicara, saya juga mohon maaf karena saya orangnya seperti ini. Kalau ada orang wawancara, saya bukannya nggak mau, tetapi saya malah senang karena saya anggap ini adalah kita berbagi. Nah, di situ saya juga akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.